Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Firdausi. Nama saya Najla Alifah. Kami akan membuat video pembelajaran tentang sejarah proklamasi di Indonesia Di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta. Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jakarta Pusat menjadi saksi bisu lahirnya salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Indonesia. Di tempat ini, pada malam menjelang 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa merumuskan naskah yang menandai lahirnya kemerdekaan Indonesia. Melalui video ini, kita akan menelusuri kembali proses perumusan tersebut dan makna yang terkandung di balik setiap kata proklamasi. Kondisi global dan nasional menjelang kemerdekaan. Untuk memahami pentingnya perumusan naskah proklamasi, kita perlu menengok kembali situasi dunia pada pertengahan tahun 1945. Perang Dunia II memasuki babak akhir. Jepang, yang selama lebih dari 3 tahun menduduki wilayah Indonesia, berada dalam kondisi terdesak setelah sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kabar kekalahan Jepang ini menyebar dengan cepat dan menciptakan perubahan besar dalam peta kekuasaan di Asia, di Indonesia. Keadaan ini dimaknai sebagai munculnya peluang yang sangat langka, sebuah kesempatan untuk menentukan nasib bangsa sendiri. Namun, peluang tersebut juga dibayangi oleh ketidakpastian. Tidak ada jaminan bahwa kekosongan kekuasaan akan berlangsung lama. Oleh karena itu, para tokoh pergerakan nasional menyadari bahwa keputusan yang diambil dalam waktu singkat ini akan sangat menentukan masa depan Indonesia. Untuk memahami pentingnya perumusan naskah proklamasi, kita perlu menengok kembali situasi dunia pada pertengahan tahun 1945. Perang Dunia II memasuki babak akhir. Jepang, yang selama lebih dari 3 tahun menduduki wilayah Indonesia yang berada dalam kondisi terdesak setelah sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Dinamika golongan muda dan golongan tua. Di tengah situasi yang penuh tekanan tersebut, muncul perbedaan pandangan di antara para perjuang kemerdekaan. Golongan muda, yang sebagian besar terdiri dari para aktivis dan pemuda pergerakan, mendorong agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa menunggu persetujuan atau langkah dari pihak Jepang. Bagi mereka, kemerdekaan harus lahir dari kehendak murni bangsa Indonesia, bukan sebagai hadiah dari kekuatan asing yang sedang berada di ambang kekalahan. Sementara itu, golongan tua yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Y.R. Soekarno atau Muhammad Hatta lebih menekankan pentingnya kehati-hatian. Mereka mempertimbangkan aspek politik dan keamanan, agar proklamasi tidak memicu benturan bersenjata yang dapat membahayakan rakyat. Perbedaan pandangan ini tidak mencerminkan perpecahan, melainkan sebuah dinamika pemikiran dalam menghadapi situasi yang sangat krusial. Peristiwa Rengas Dengklok. Puncak dari perbedaan pandangan tersebut terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok, pada hari itu Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, sebuah daerah di Karawang, Jawa Barat. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak Jepang dan dapat segera menyatakan kemerdekaan. Di Rengas Dengklok, perdebatan dan diskusi kembali berlangsung. Di satu sisi, para pemuda menekankan pentingnya momentum, di sisi lain Soekarno dan Hatta tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Melalui dialog yang intens, akhirnya dicapai kesepakatan bahwa proklamasi akan dilakukan dalam waktu dekat di Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan komunikasi. Kembali ke Jakarta dan proses perumusan naskah. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mereka kemudian menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rumah yang terletak di Jalan Imam Bonjol ini dipilih sebagai tempat pertemuan karena dianggap relatif aman dari pengawasan ketat pihak militer Jepang. Di dalam ruangan inilah
para tokoh bangsa mulai merumuskan naskah proklamasi. Diskusi dilakukan dalam suasana yang hening dan penuh konsentrasi. Setiap kata yang ditulis tidak hanya dipikirkan dari segi makna, tetapi juga dari segi dampak politik dan simboliknya. Ahmad Subarjo menyampaikan gagasan-gagasan pokok, sementara I.R. Soekarno menuliskan dalam bentuk kalimat yang ringkas dan tegas, dan Muhammad Hatta memberikan masukan untuk menyempurnakan rumusan tersebut. Pengetikan, penandatanganan, dan makna naskah. Setelah naskah selesai ditulis tangan, teks tersebut kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Dengan menggunakan mesin ketik, ia menyalin naskah tersebut menjadi bentuk resmi yang siap dibacakan. Dalam proses ini, dilakukan beberapa perubahan kecil, seperti penggantian kata dan menyempurnakan ejaan, tanpa mengubah substansi dari pernyataan kemerdekaan. Naskah yang telah diketik kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Penandatanganan ini menjadi simbol bahwa kemerdekaan bukanlah milik segelintir orang, melainkan hasil perjuangan dan kehendak seluruh rakyat. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pengesahan Timur nomor 56, naskah ini dibacakan di hadapan rakyat. Dengan pembacaan tersebut, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa sebuah negara baru telah lahir. Museum Perumusan Naskah Proklamasi mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidak lahir dalam satu malam tanpa proses. Ia lahir dari perdebatan, perbedaan pandangan, dan keberanian untuk mengambil keputusan besar dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Melalui dinding-dinding dan ruang-ruang di tempat ini, kita diajak untuk memahami bahwa sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan warisan nilai yang terus hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengenang proses perumusan naskah proklamasi, semoga kita mampu meneguhkan kembali komitmen untuk menjaga kemerdekaan, memperkuat persatuan, dan mengisi masa depan bangsa Indonesia dengan karya dan tanggung jawab.